Silakan. Baik, terima kasih ya, Miss, setelah mempersilahkan. Saya mulai role play-nya. Selamat datang Bapak Ibu pimpinan perusahaan ya ini ya. Ada Mas Agung, Mbak Suci, dan satu lagi Mbak Silpi. Beginilah Mbak kondisi Balai Desa kami. Perkenalkan saya Nur Eki Febriansah, kebetulan diamanahi sebagai Kepala Desa di Desa Maju Makmur ini. Terkait memang ada rencana pembukaan lahan untuk perusahaan ya. Jadi ya sebagai kepala desa saya memfasilitasi. Di sini juga ada Ibu PKK dan ibu-ibu warga setempat ya. Nah, nanti kita ngobrol aja. Lebih baik kita ngobrol di balainya aja ya Pak. Ayo masuk. Terus silakan. Oke, makasih. Ayo. Enggak diminum aja itu seadanya ya, yang namanya balai desa. Silahkan mungkin ya diminum dulu sambil dipersiapkan. Mungkin pasti kan ada yang mau ditawarkan dari perusahaan gitu, biar ibu-ibu ini bisa mencermatinya. Inji Mas. Oke, perkenalkan ini dulu kami dari perusahaan. Kami belum perkenalan dulu ya. Ini kan kami berapa ini ya? Ini saya sendiri perkenalkan saya sendiri Silvi sebagai sekretarisnya. Kemudian ada Pak Ahmad Dwi Agung, itu dia sebagai wakil perusahaan. Kemudian ada Ibu Suci Kurnia Putri itu sebagai direkturnya. Nah, kami tuh langsung menghadapi kalian ya untuk ya bisa saling silaturahmi lah. Ya, terima kasih Ibu Silvi. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya direktur dari perusahaan Kencana Indah akan membangun di tempat ini. Dan baik sekali ya sambutan dari Bapak dan Ibu, dari warga menyambut kami di aula desa dan memberikan makanan yang enak-enak ini. Baik Pak, kita mulai saja ya diskusi mengenai harga dari lahan yang Bapak Ibu miliki ini. Apakah ada tawaran yang diberikan ke kami mengenai harga agar kami bisa menyanggupinya, Pak, Bu? Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perwakilan dari ibu-ibu PKK di desa ini. Pertama-tama Bapak dan Ibu itu sudah menawarkan harga sekian. Kami dari ibu-ibu PKK itu merasa harganya tidak cocok, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena kami merasa desa kami ini penuh dengan potensi. Apalagi kami ibu-ibu PKK yang selalu melakukan kegiatan produksi rumah tangga yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di desa kami, sehingga jika kami merasa dirugikan jika Anda memberikan harga Rp1.000.000 per meternya untuk per kepalanya. Kami ingin harga tersebut dinaikkan, sebab kami merasa dengan sumber daya yang banyak di desa kami dan melimpah ini, dan juga orang-orang dari, terutama kami dari ibu-ibu PKK yang selalu memanfaatkan sumber daya tersebut, takut akan dirugikan dengan adanya pembangunan ini. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa dipertimbangkan mungkin? Baik, terima kasih ya dari Ibu Suci Ramayani, Ketua PKK dari desa. Baik Bu, saya sebagai direktur akan memberikan terima kasih atas semua yang Ibu sampaikan keluhannya kepada perusahaan kami. Hari ini akan kita diskusikan bagaimana baiknya yang mana perusahaan kami tidak rugi dan Ibu juga Bapak warga itu mendapatkan keuntungan. Silahkan dari Bapak Ahmad akan menjelaskan Bu, Pak, mengenai harga yang akan kami tawarkan kembali sehingga negosiasi kita saat ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Suci. Ini tadi kan ditawarkan 1 juta ya. Nah, itu untuk tanah sendiri ya mungkin harga standar, tapi harus dipertimbangkan lagi ini perusahaan untuk ke depan bagi desa ini bagaimana. Soalnya saya lihat di desa ini apa ya, jalan untuk menuju desa lain itu ya gampang. Nah, tadi kan belum disebutkan perusahaan apa yang ingin dibangun di desa ini. Nah, perusahaan ini rencananya
apotek gitu. Nah, saya lihat di desa-desa lain juga saya sudah survei. Nah, nemunya di desa ini tadi sangat strategis gitu. Untuk kedepannya, jadi orang-orang desa misal kalau mau beli obat gitu, nggak harus ke kecamatan. Soalnya di sini di desa akan dibangun apotek dan juga di desa lain juga lebih gampang gitu. Izin Oh, iya. menyanggah. Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan selama ini saya udah survei lahan kalian. Nah, ternyata lahan kalian itu ke tempat kesehatannya itu jaraknya begitu jauh. Nah, dari kami itu akan mencoba membuat sebuah rumah sakit dan sebuah apotek agar membuat keringanan kalian dalam kesehatannya. Izin bertanya untuk Bapak perusahaan, apa program CSR selain membangun apotek kepada masyarakat? Jadi kita juga mendapat keuntungannya tidak hanya dalam membeli obat saja gitu, tapi program CSR dari perusahaan untuk warga, apa itu Pak? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dari kami itu akan membuat sebuah apotek dan sebuah rumah sakit. Meskipun rumah sakitnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu, ya kalau kita sering kenal tuh kayak nggak terlalu didengar sama orang-orang ya. Yang penting kita bisa mendapatkan kesehatannya, tenaga kesehatannya. Kita kan sering kita sakit harus jarak jauh. Saya sudah lihat survei kalian ke rumah sakit itu hampir 20 km. Nah, disinilah kami membuka pengobatan agar kalian bisa mudah untuk dalam pengobatan kesehatannya. Oke, 3, 2, 1, and cut, selesai. Kita berikan